Shalom Bapak Ibu. Salam pemuda, ini banyak pemuda saat ini ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kita hari ini untuk datang ke rumah Tuhan. Sekalipun mungkin tadi pas jam 8 itu saya lihat hujan turun. Itu sebenarnya ada satu hal yang menguji iman kita sebenarnya. Bisa aja ada yang sudah pakai baju tadi dari rumah, kepengen ke gereja, pas lihat hujan siap nggak melangkah. Tapi saat ini orang-orang yang ada di rumah Tuhan saat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita dulu. Tema kita adalah kuasa roh yang memberi hidup. Nah, Bapak Ibu, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kalau dalam minggu-minggu ini kita ada tema tentang kuasa di dalam penginjilan. Nah, saat ini ada kuasa roh yang memberikan hidup. Yang di dalam hidup kita ini Bapak Ibu, kalau nggak ada roh, saya percaya bahwa manusia itu kayak hampa. Cobalah kalau malam tanpa bintang, gimana? Kayak gelap sekali. Orang yang tidak ada sukacita, saya percaya wajahnya penuh dengan kemurungan, wajahnya penuh dengan misteri. Kalau kita lihat di kaca, kita lihat wajah kita kalau nggak ada kuasa dalam hidup kita, kayak redup Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan menjanjikan ada kuasa roh yang memberikan hidup pada setiap orang percaya. Selanjutnya hidup di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan kuasa dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu, untuk menjadikan kita saksi dengan memberikan keberanian, tuntunan dan perubahan di dalam kehidupan. Jadi setiap kita yang ada hari ini adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa untuk keberanian Bapak Ibu. Keberanian menyaksikan kasih Tuhan, keberanian merasakan betapa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita setiap hari. Kalau ada orang bangun pagi, dia merasakan badannya berat sekali. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya merasakan ada sesuatu yang itu membuat saya berat sekali. Tetapi tubuh bisa lemah Bapak Ibu, tapi roh kita jangan pernah lemah. Ada orang kalau tubuhnya udah lemah, udah malas berdoa, udah malas muji Tuhan, udah malas ke gereja. Hati-hati, hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sekalipun daging kita katanya lemah, tubuh kita lagi tidak berdaya, tapi roh Tuhan tidak pernah mati Bapak Ibu. Amin. Karena ada juga Bapak Ibu, rohnya diambil Tuhan. Karena mengapa ketika roh itu ada dalam hidup kita, kita tidak bisa menikmatinya. Kemarin ada satu situasi anak-anak dihukum karena terlambat. Lalu ketika mereka disuruh duduk, ada orang duduk masih pangku tasnya Bapak Ibu. Ada orang duduk masih gendong tasnya. Lalu ada anak yang itu sudah duduk tetapi dia hanya sebelah duduk. Karena mengapa tasnya di sebelah? Lalu seorang ibu berkata begini, seperti itulah hidupmu. Sebenarnya tempat duduk itu untuk kamu nikmati santai, tetapi ada banyak hal yang kamu masukkan dalam hidupmu, yang akhirnya kamu tidak menikmati tempat duduk itu. Seperti itulah hidup kita. Tuhan Yesus sudah beri kita kuasa roh. Ada roh Tuhan yang tercurah bagi umatnya, bagi anaknya setiap saat. Tapi roh itu kadang tidak ada kuasanya dalam hidup kita. Karena mengapa kita tidak lupa kadang menempatkan roh itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Sama seperti anak-anak. Ada di tempat duduk. Sebenarnya mungkin banyak versi Bapak Ibu yang seharusnya kita bisa nikmati. Tetapi ada banyak yang menarik kita ke bawah. Ada banyak yang mengalihkan hati kita, yang akhirnya hari itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita lanjutkan. Siapakah Roh Kudus itu Bapak Ibu? Di dalam iman Kristen, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal.
dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setara hakikatnya, dan bukan sekedar kekuatan misterius, melainkan pribadi ilahi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Jadi ada beberapa peran di dalam hidup manusia, peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Bagi kita yang sudah menerimanya nanti Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ia seringkali menjadi penghibur dan penasehat dalam hidup kita. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, anak-anak muda, ketika kita sedih, kita tidak menjadi orang yang putus asa Bapak Ibu. Ada orang sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kesedihan itu seringkali meliputi hidupnya. Kesedihan itu menjadi makanannya siang dan malam. Kalau orang yang punya Roh Kudus Bapak Ibu, siapa yang gak bisa sedih? Semua pasti sedih Bapak Ibu. Kalau kami mendekor, saya melihat bagaimana orang kehilangan. Tetapi orang yang punya roh berbicara terus atas hidupnya, bahwa ia akan memberi penghibur. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, lalu dia berkata, aku akan memberikan penghibur kepadamu. Jadi kalau ada yang lagi susah hidupnya, yang lagi menderita, yang lagi mungkin penuh dengan air mata, keluar dari situ. Minta Roh Tuhan menjadi penghibur dalam hidupmu. Dia menjadi penasehat. Ada banyak anak hari-hari ini tidak bisa lagi membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Mengapa? Kuasa itu tidak berfungsi dalam hidupnya. Roh Tuhan bilang begini, suara kanannya bilang begini, hai anakku, batasi waktumu untuk main game. Tapi di sisi lain, suara yang lain, nikmati selagi kamu muda. Di sisi lain bilang begini, hei, kau kan masih panjang perjalananmu, lakukan apa sesukamu. Tapi di sisi kiri ada suara, jangan. Oh salah, di sisi kanan Tuhan ingatkan, jangan lakukan itu. Kamu masih muda, peluangmu banyak, berkarya. Tapi di sisi lain dia bilang begini, kamu masih muda, perjalananmu masih panjang, lakukan sesukamu. Orang yang punya kuasa Roh Kudus Bapak Ibu, ketika dia tenang, dia bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu akan menginsafkan kita. Kalau ada orang Bapak Ibu tidak pernah insaf dalam setiap tindakannya, gaya hidupnya, yang seru terus melakukan kesalahan, berarti tidak ada kuasa roh dalam hidupnya. Memang ada lagu, jatuh bangun aku mengejarmu. Itu lagu dunia. Tapi seringkali ketika kita jatuh, sebenarnya suara itu sedang berbicara. Bangkit, keluar. Hidupmu berharga. Hidupmu punya masa depan. Jalan tertutup di sini, terbuka jalan yang lain. Itu suara Roh Tuhan. Memberi kuasa dan karunia. Kemarin kami komsel Bapak Ibu. Elisa ketika berkata, celikkan mata bujangku ini. Maka bujangnya melihat bahwa lebih besar pasukan kerajaan Allah yang mengelilingi mereka daripada orang Aram yang sedang mengepung. Lalu Elisa berkata lagi, butakan mata orang-orang yang sedang mengepung kami. Luar biasa loh waktu saya baca itu Bapak Ibu. Di dalam ucapan, dalam perkataan ada satu kuasa. Buta Bapak Ibu. Anak muda, pasukannya gak tahu apa yang mereka kepung. Akhirnya mereka dikasih, bahkan Tuhan bilang beri mereka makanan dan jamuan. Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau hari-hari ini kita sedang di dalam satu masalah, tekanan hidup, penyakit, yang kadang kita bilang, aku gak sanggup lagi, aku menyerah. Ada satu kuasa. Pernah hari itu Bapak Ibu, saya ngalaminya begini.
Kami lagi doa. Lalu ada satu bapak yang itu ribut kali supaya doa kami itu kacau. Lalu waktu itu saya baru-baru mencari Tuhan Bapak Ibu. Lalu dia bilang, tidak ada nama di atas nama selain Tuhan Yesus. Waktu itu waktu kami lagi doa, kami pujian penyembah, bapak itu banting pintu, tendang sana, suara besar-besar. Waktu itu dengan satu kuasa Bapak Ibu, anak muda, saya bilang begini. Dan benar, dalam nama Yesus Bapak Ibu tertidur. Dalam nama Yesus Bapak itu tertidur. Dalam nama Yesus Bapak Ibu tertidur. Sehingga kami bisa aman. Belum berapa menit Bapak Ibu, saya bisa saksikan Bapak Ibu tertidur. Itu kesan pertama saya bersama dengan Tuhan. Mungkin kesan Bapak Ibu, anak-anak muda, di umurmu yang masih muda, nikmati bagaimana kuasa roh mengubah hidupmu. Ada banyak hal, mungkin kesaksian-kesaksian kita. Selanjutnya, Yesus bangkit atau dibangkitkan. Ini pertanyaannya. Yesus bangkit atau dibangkitkan? Sebelumnya, Yesus bangkit atau dibangkitkan? Ini ada satu pertanyaan yang mungkin selama ini kita tidak pernah berpikir. Yang penting ketika Yesus sudah di Golgota, dia disalibkan, dikubur, dan hari ketiga dia itu bangkit. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam Allah ada namanya 3 pribadi yang itu esensialnya adalah satu. Kita mungkin akan terus belajar bagaimana ketiga pribadi Tritunggal yang terlibat di dalamnya, yang berpartisipasi dalam penciptaan. Kita bisa baca di Korintus 8 ayat 6, Kejadian 1 sampai 2. Pribadi Tritunggal yang berpartisipasi dalam penciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan segala dunia ini, dia tidak satu Bapak Ibu. Ada 3 pribadi yang tercantum di dalamnya. Ketiganya terlibat dalam keselamatan di Yohanes 3 ayat 6. Dan ketiganya bertanggung jawab atas kebangkitan Kristus. Ketiga pribadi ini memiliki satu esensi dan kuasa ilahi yang sama, sehingga karya kebangkitan Allah tindakan bersama dari Allah Tritunggal. Jadi itu kalau saya kasih gambar itu, mereka itu tidak beda-beda Bapak Ibu. Mungkin di Deka 2 itu diajari tentang Allah Tritunggal, bahwa di alam roh kita ini Bapa, Anak, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Kalau di pengajaran yang lain, mereka bilang Yesus itu beda, Bapa itu beda, Roh Kudus itu beda. Tidak Bapak Ibu. Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan selanjutnya di Roma 6 ayat 4. Bapa membangkitkan Yesus. Ini langkah-langkahnya sampai roh Tuhan itu nanti begitu berfungsi di dalam hidup, mengubah kehidupan kita. Di Roma 6 ayat 4, di slide tadi, selanjutnya kita baca bersama-sama. 1 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita baca. Mana suaranya Bapak Ibu, silakan. 1 ya, ulang. Diulang lagi membacanya. 1 ya. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru,
Satu lagi Galatia 1 ayat 1. Kita baca lagi bersama-sama. Bagaimana Allah membangkitkan Yesus. Satu ya, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus yang mati, yang membangkitkan Dia adalah satu pribadi, adalah Bapa di surga. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita Bapak Ibu, pemuda yang diberkati Tuhan, ketika manusia lama kita, pribadi lama kita sudah dimatikan, sudah dikubur, maka kita bangkit lagi menjadi pribadi yang baru. Pertama kita terima Tuhan Yesus, maka apa yang kita akui? Aku menerima Engkau Tuhan, masuklah dalam hidupku, jadi raja atas hidupku. Ketika kita sampaikan itu, ingat Bapak Ibu, nama kita sudah tertulis di atas kerajaan surga. Nama kita, bukan namanya, nama saya, nama Bapak Ibu, nama saudara-saudara. Ketika kita terima kebenaran, ada satu anak yang sedang saya layani hari-hari ini Bapak Ibu. Dia sudah sangat jauh sekali melakukan banyak kesalahan. Dan sampai hari ini dia menjadi salah satu daftar doa saya. Bayangkan, mengakui Tuhan dalam hidupnya saja dia sulit. Karena mengapa? Figur bapaknya di rumah rusak. Waktu saya bilang berdoa, minta Tuhan masuk dalam hidupmu, dia bilang begini, aku gak sanggup. Lalu saya bilang, lakukan. Semakin kau menjauh, semakin iblis mengganggumu. Semakin kau menjauh, semakin iblis akan merebut kamu. Lalu di titik terendah suatu saat, satu keadaan benar-benar di luar dari yang dia pikirkan. Akhirnya dia berlutut. Lalu dia bilang begini, ini aku Tuhan, masuklah dalam hidupku. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Kadang ketika kita udah terima lahir baru, kita bilang, udah, aku sudah menang. Ingat, di firman lain Tuhan bilang begini, kalau rumah itu kosong tidak diisi, maka 7 roh akan masuk lagi. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan, sudah diperbaharui, tidak boleh hanya begini, berhenti sampai di sini. Udah, aku sudah terima Tuhan, aku udah bebas, dosaku sudah diampuni, aku aman. Enggak. Ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita isi lagi di dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan hari-hari ini, itu yang terus kita harus belajar. Kalau Tuhan bilang melainkan oleh Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Tuhan berkuasa membangkitkan hidupmu yang kadang mungkin suam-suam kuku hari-hari ini. Karena Tuhan bilang begini, ketika engkau suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan Bapak Ibu. Ayo, ciri-ciri orang yang suam-suam kuku bagaimana? Hari ini doa, besok tidak. Hari ini berdosa, besok melakukan kebaikan. Hari ini berucap baik, besok mengucapkan kutuk. Hari ini berbagi, besok mencuri. Nah itu suam-suam kuku. Jadi kakinya agak ngangkang begini, ngangkang, gak jelas. Kalau orang ngangkang, itu hidupnya gak pernah damai, hidupnya gak pernah tenang, hidupnya tidak akan pernah ada sukacita. Nah, coba kiri kanan dulu, tanya, kamu lagi suam-suam kuku atau lagi hot di dalam Tuhan? Ayo, lihat kiri kanannya.
sambil senyum. Kita suam-suam koko atau lagi hot ya? Oh katanya lagi hot. Oh mantap. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa. Kedua, Yesus sendiri membangkitkan dirinya. Dari mana itu Bapak Ibu? Kita baca langsung aja di slide-nya. Di situ kita baca di Yohanes 10, 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Satu ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Satu lagi, ada dua lagi. Yohanes 2, 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Roboh dalam 3 hari dan dia bisa terbangun lagi. Dan satu lagi Yohanes 11 ayat 25. Kita baca satu ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di luar sana Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada yang berkata aku jalan dan hidup. Tidak ada yang berkata aku jalan dan keselamatan. Jadi kalau suatu saat kalian dihadapkan pada satu pilihan untuk sangkal Yesus atau tidak, ingat firman ini. Yesus dibangkitkan oleh dirinya sendiri karena dia punya kuasa. Dia punya power. Aku jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa loh. Kalau ada yang menjual imannya hanya karena wanita, hanya karena pekerjaan, hanya karena uang, saya mau katakan terlalu sedih jadi orang. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, sekalipun tubuh mereka udah mati, Tuhan bilang dia akan hidup. Makanya kalau kita udah selama hidup lakukan yang baik, mati pun kita nanti, kita dikenang orang. Karena mengapa? Ada satu kehidupan yang selalu kita transfer pada setiap orang. Jangan di saat orang mati, ucapan orang begini, ya gemei, rasoi, afeli ita. Ini banyak yang sedang heboh hari-hari ini. Di lain versi, dia baik ya, dia baik. Tapi di lain versi, ada kalimat-kalimat yang itu akhirnya bisa membuat orang pahit. Kalau saya mendekor, saya sering bilang begini, selamat jalan kembali ke kepangkuan Bapa di surga. Jadi sekalipun mungkin tubuh jasmani kita sudah mati, tapi firman Tuhan ini bukan firman saya, Bapak Ibu dan Saudara. Itu firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi bilang kiri kanan Bapak Ibu, kalaupun kau mati nanti kau sudah hidup karena kau percaya kepada Tuhan. Ayo berani. Kapan aku mati ya? Belum ku pikirkan kapan aku mati. Tapi sampaikan, sekalipun daging kita katanya remuk, diambil orang, dihancurkan orang, tapi roh Tuhan tidak pernah bisa dihancurkan. Amin. Ketiga, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Kita baca di Roma 8 ayat 11. Inilah kuasa Tritunggal itu, mereka satu. Satu ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkannya juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Satu lagi, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya yang membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi ketiga, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Ketiga pribadi ini semuanya satu, Bapak Ibu. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu kita minta setiap hari, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Karena mengapa ketika tubuhku mati nanti rohku tetap hidup. Amin. Makanya waktu Saul putus asa, firman Tuhan bilang begini, roh Tuhan sudah diambil daripadanya. Tahu apa yang terjadi ketika roh Tuhan sudah diambil daripada Saul? Ia menancapkan pedangnya lalu menelungkupkan tubuhnya di situ. Akhirnya dia mati. Ketika Yudas menjual Yesus, roh Tuhan sudah diambil daripadanya. Dia pergi di belakang bait Allah, dia gantung diri, perutnya pecah. Ketika roh Allah keluar dari Samson, orang terkuat yang merobohkan dragon itu atau apa namanya itu ya, bait yang paling besar. Karena Delila sudah dipakai iblis untuk mencabut rambutnya. Dan firman Tuhan, ketika roh Allah sudah dicabut daripadanya, maka apa yang terjadi? Dia robohkan memang, tapi dia mati bersama-sama kuil-kuil itu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah berhenti berkata, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Karena mengapa? Kuasa roh itu sangat berpengaruh di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Katakan bersama saya, roh Tuhan sangat berkuasa dalam hidup saya. Kita lanjut. Roh Kudus adalah penolong yang abadi. Jadi kalau ada penolong yang palsu, pura-pura kuat, pura-pura bisa, pura-pura hebat, pas ada masalah dia lari. Itu penolong yang palsu. Mungkin itu teman kita. Lihat, kalau ada teman ya, waktu senang, wah, di mana-mana dia ada. Tapi lihat, teman yang baik, dia akan temani di saat susah. Tapi pengecut, pembohong, penipu, ketika susah temannya, dia justru tertawa. Bahkan ada teman yang merancang jahat sama temannya. Makanya hati-hati kalau anak-anak sekolah, saya lihat begini, kalau ada naruh permen karet di kursi temannya, aku bilang iblis sudah pakai tanganmu itu. Temanmu sendiri kau kerjain. Sekarang di HP, jangan suka melihat video-video yang suka ngerjain temannya. Memang ketawa sih, sering saya lihat orang suka kali keluar dari kamar mandi udah dipasangnya apa, entah tali di situ, akhirnya terbanting jatuh. Saya bilang begini, itu teman yang baik. Udah jatuh dia tertawa. Hati-hati, tawaran-tawaran di mata kita hari-hari ini terlalu banyak. Ada teman ngerjain temannya lagi ulang tahun, ambil telur, pecahkan, ambil tepung, masuk di mata, buta gimana? Kadang iblis pakai cara-cara itu. Hati-hati, buat anak-anak Tuhan jangan suka melihat video-video yang itu mengerjain orang lain. Karena kita bukan teman yang baik. Justru kita tegur,
Ada orang pasang air di atas pintu, pas masuk basah semua. Ada yang pura-pura lagi jalan seperti terantuk, airnya kena baju orang. Sebenarnya itu banyak tipuan. Tapi hari ini Tuhan bilang begini, Roh Kudus adalah penolong yang abadi, baik di dalam pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang Roh Kudus ada di dalam hidupnya, ia tidak dikuasai oleh kecemasan. Ayo, lihat kiri kananmu, hari-hari ini dia lagi cemas enggak? Kalau lagi cemas gimana wajahnya? Tahu wajah-wajah orang cemas, khawatir. Kalau orang lagi nunggu sebentar lihat jam, mondar mandir. Aduh, ini orang cemas loh. Udah jam berapa ini? Nah itu orang cemas. Orang yang gelisah, sebentar duduk. Ayo, hari-hari ini ada nggak dalam hidup kamu seperti itu? Cemas. Orang yang sudah dikuasai Roh Kudus, hidupnya tidak akan pernah cemas. Karena mengapa? Ketika ada kegalauan dalam hidupnya, lagi galau tingkat dewa ini, mungkin doanya belum terjawab, uangnya belum cair, pekerjaannya masih belum lancar. Orang yang punya kuasa, dia akan tenang. Saya buktikan Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Bulan 3 waktu pertama saya khotbah kemarin, saya sudah bilang, bulan 3, bulan 4 itu saya gelisah sekali. Karena mengapa? Salon macet. Saya harus keluarkan uang 30 juta setiap bulan. Gaji saya dengan nama Afriel itu hanya 8 juta 30. Dan saat itu sampai saya akhirnya menggade 2 bulan. Itu juga hikmat Tuhan. Daripada minta sama orang, akhirnya saya ke bank, ke pegadaian. Tapi di hari ketiga, bulan kelima, saya bilang begini sama Tuhan. Saya bersujud di bawah kaki Tuhan. Setiap hari memang, di saat saya nggak ada uang itu, kekurangan, saya tetap bersujud. Saya bilang tubuh saya lemah Tuhan, tapi roh saya tidak pernah lemah. Saya percaya saat ini kurang, Tuhan beri kelimpahan setelah itu. Bulan 5 Bapak Ibu, saya bilang begini, kalau Tuhan ada, buktikan aku tidak menggade lagi Tuhan. Masa hidupku terus menggade? Tunjukkan Tuhan bahwa Tuhan buka jalan. Betul, bulan 5 tiba-tiba ada yang pesan papan bunga 30 pasang. Bulan 5 saya melihat, saya hitung dekor duka ada sekitar 15. Bulan 5 saya bilang begini, Tuhan aku mau berperkara dengan Tuhan. Karena saya juga pastikan setiap waktu, setiap pagi jam 3, setiap pagi Tuhan bangunkan saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya bilang aku gak kuat Tuhan, tanggung jawab saya banyak Tuhan. Masa hidup saya terus seperti ini? Buka jalan keluar. Kalau ada dosa Tuhan yang sedang Tuhan bongkar, mungkin dengan saya, dengan anak-anak yang ada di rumah, tolong Tuhan. Dan betul, bulan 5 saya melihat Bapak Ibu, Tuhan berkati luar biasa. Bulan 6 saya melihat lagi Tuhan berkarya dari cara yang di otak saya Bapak Ibu gak kejangkau. Tapi saya selalu bilang begini, dari segala penjuru berkat Tuhan kau hantarkan atas Nevista. Dan bulan 7 Bapak Ibu kami buka kantin. Saya tidak pernah berpikir saya jadi penjual di kantin bersama anak-anak, karena hidup saya guru dengan salon. Tapi Tuhan pakai ibu kepala telepon saya, karena kau yang bertanggung jawab di kantin sekolah. Sekarang terserah siapapun yang masuk di dalamnya, itu tanggung jawabmu. Karena yang menyewanya sudah meninggal. Saya tidak pernah berpikir. Tapi saya, satu kesetiaan yang Tuhan butuhkan. Lutut ini, sanggup gak kita berlutut di bawah kaki Tuhan? Mulut ini, sanggup gak kita berteriak? Saya sudah bilang kemarin, waktu itu saya dikasih kesempatan Bapak Ibu pegang uang. Ketika saya mau tambah, dapat 10.000, dapat 50.000, dapat 100.000, bisa aja. Mengapa? Saya tambahkan, orang percaya sama saya. Tapi
Tapi saya tidak lakukan. Saya bilang begini, ku ambil itu, lebih dari situ Tuhan akan ambil. Dan ternyata Tuhan buktikan Bapak Ibu. Di bulan awal bulan 7 ini, sama Afriel pernah saya bilang begini, itu manusiawi saya. Waktu itu hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Saya bilang, bang, uang masuk lebih 2 juta loh. Tapi tahu setelah ku bagi-bagi, ku transfer di sini, ku bayar di sini, ku bayar, tinggal 100.000 loh bang. Lalu dengan spontan sama Afriel bilang begini, bersyukur, doamu sudah dijawab Tuhan. Bayangkan kau bisa bayar di cetakan, kau bisa bayar beli beras, kau bisa bayar ini. Artinya Tuhan sudah jawab kamu. Kadang manusiawi saya masih meragukan. Tapi kadang ketika kita berbicara dengan orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kekuatan yang baru kita bisa dapatkan. Dan kemarin, ini anak-anak di rumah, saya sudah bilang, sampai tanggal 20 ini, 19 ini, saya bisa melihat. Pagi hari, saksikan apa? Buktikan aja ya dengan kesaksian Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Jadi setiap pagi itu otak saya udah tahu apa yang harus saya lunasi hari itu. Jadi seperti kemarin saya udah bilang begini, Tuhan gaji tukang cuci sama saya Tuhan, bayar ini Tuhan, bayar ini Tuhan. Aku tidak minta lebih dari apa yang ku minta hari ini. Tahu luar biasanya kalau kami mendekor, siap dibuka dekor baru dibayar. Ternyata luar biasa Bapak Ibu, siap didekor. 1 jam kemudian yang mendekor telepon, kirim nomor rekening berapa. Saya bilang begini, Tuhan Yesus terima kasih. Tapi butuh lutut untuk bersujud, lutut iman untuk menarik berkat Tuhan itu. Amin. Jadi jangan dikuasai oleh kecemasan, rasa takut, kepahitan. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang benar dan hidup berdasarkan imanmu. Nah, apa imanmu hari-hari ini? Kemarin waktu saya baru buka, saya telepon si Klasik. Dek, kirimkan dulu barang sama aku. Nanti kalau udah uang masuk ya aku lunasi. Saya belajar terus. Mengapa? Pikirkan hal-hal yang baik. Saya sudah bilang dengan anak-anak, saya tidak mau berutang buka kantin ini ya. Kalau Tuhan ada, hari ini aku ambil barang, paling tidak 2 hari aku akan lunasi. Karena aku gak mau hidup berutang. Mengapa? Saya pikirkan hal-hal positif. Ada orang, kok ambil barangnya dulu, nantilah kapan ada uang. Sudah ada uang pun masih berbohong. Maaf ya, aku gak ada uang. Selagi masih ada. Nah, terakhir kemarin beberapa saya hubungi. Lalu ada orang bilang begini, Kak, kuhubungkan kamu ya dengan beberapa sales dan lain sebagainya. Nah, saya hanya mau melihat dan mari buktikan dalam hidupmu masing-masing. Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang mau kau buktikan bersama Tuhanmu? Keberanian dan ketaatan. Sama seperti Rasul Petrus yang berubah dari seorang penakut menjadi pemberani setelah Pentakosta. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan memampukan Anda lebih taat kepada Allah daripada manusia dalam situasi apapun. Kemarin ada seorang ibu telepon saya. Anak angkatnya itu dijebak. Disuruh dia harus mengakui sesuatu yang belum dia lakukan. Yang menjebaknya temannya sendiri, orang yang bersama dengan dia, kepercayaannya selama 6 tahun. Saya tanya buktinya apa? Hanya main SMS yang mereka bisa buat sendiri, mengupah orang. Dan beberapa hari yang lalu saya tanya lagi sama ibu itu, bagaimana prosesnya? Katanya dia dipaksa mengakui. Lalu bagaimana? Katanya dia tidak mau. Dia siap disiksa karena itu dia tidak lakukan. Kami sedang mencari pengacara katanya. Bapak Ibu, keberanian dan ketaatan. Ketika kita tidak melakukan kesalahan,
tuduhan apapun yang dituduhkan kepadamu, jangan pernah takut. Amin. Waktu kami komsel kemarin, saya sempat videokan Ibu Ina Iin. Waktu dia kesaksian, anaknya, suaminya dituduh, bagaimana mereka hampir sudah begini masuk penjara. Tapi Tuhan memberi pembelaan. Sampai saya videokan kemarin waktu kami komsel. Jadi buat anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini kamu dalam tekanan, mungkin dituduh melakukan sesuatu, mungkin dijebak dengan berbagai cara. Ketika engkau punya roh yang luar biasa, Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Amin. Katakan, siapapun yang rancang jahat atasku, Tuhan tidak akan pernah membiarkanku. Petrus yang takut, ini pasti gurumu. Tidak. Nah, ini yang ikut dengan raja orang Yahudi itu. Tidak. Sampai 3 kali. Pasti ini pengikutnya lagi. Tidak. Begitu ketakutannya Petrus saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika hari Pentakosta, melalui Petrus, dia berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan ribuan orang bertobat. Pertanyaannya, siapa yang sedang bertobat ketika kita melayani hari-hari ini? Ada enggak power dalam ucapan kita? Ada enggak satu jiwa bisa kita rangkul untuk kita bawa kepada Tuhan? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, ada beberapa jiwa yang sedang saya gumulkan di hadapan Tuhan untuk dia bisa selamat. Saya selalu tanamkan di otak saya tahu Tuhan, mereka bukan milikku, mereka bukan anakku, mereka bukan biji mataku. Saya selalu berdoanya seperti itu. Itu biji matamu Tuhan, itu anakmu, itu kepunyaanmu. Aku hanya menjadi pendoa baginya, tidak lebih dari itu. Mari hari-hari ini renungkan. Kalau boleh, ada targetmu. Dalam minggu ini 1 jiwa bisa kubawa di hadapan Tuhan. Karena mengapa? Ada roh yang abadi dalam hidup kita. Kemarin seorang pemimpin bilang begini sama saya. Ada satu anak yang saya dengar, dia ada lesbian. Coba kamu dekati dan ku kasih tanggung jawabmu. Jujur, waktu itu saya bilang enggak sanggup. Tapi setelah itu saya renungkan, aku punya kuasa. Ada roh Tuhan, beri aku hikmat Tuhan. Memang sudah beberapa kali saya panggil. Saya bilang begini, dia biji matamu Tuhan, dia anakmu, dia kepunyaanmu. Saya hanya menyampaikan, kalau Tuhan berkarya, Tuhan mengubah dia, itu adalah buah kekal saya. Kita bukan kita yang mengubah orang lain Bapak Ibu. Tuhan yang mengubah. Yang diminta Tuhan kepada kita, sanggup kita setia, sanggup kita berani menghadapi itu. Ketika kita lihat orang berbuat dosa, kita tegur. Ketika kita melihat orang berbuat salah, kita panggil dia, kita rangkul dia. Kau sedang salah. Amin. Mengasihi sesama tanpa pamrih. Dorongan melayani dan mengasihi sama menjadi gaya hidup yang natural, bukan sekedar kewajiban agama. Hari-hari ini ketika saya di kantin Bapak Ibu, saya bisa melihat anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Saya bisa lihat juga anak setelah makan, dia buang sampahnya di tempat sampah. Saya tidak banyak ngomong. Setiap saya keluar istirahat, saya ke kantin, di jalan, di mana saya lihat sampah saya pungut, saya bawa. Setiap saya masuk, saya bersihkan meja, saya masukkan. Itu adalah teladan. Saya sudah bilang dengan anak-anak, jangan banyak ngomong, ambil saja, masukkan. Itu juga pelayanan. Ada anak saya lihat mengambil sampah, dia gini kan. Karena mengapa? Merasa malu. Gak perlu. Bila kita lakukan bagian kita hari-hari ini, mengasihi sesama. Ketika kemarin saya lewat ke belakang, lalu dia bilang begini, doa. Waktu itu saya lihat aja, saya bilang,
Saya bilang, saya gak banyak ngomong. Hari-hari ini seringkali ucapan, dan saya tahu dia sedang tidak sadar. Mungkin dalam gaya hidup kita hari-hari ini, mari kita mengasihi sesama dengan banyak hal yang kadang sedang mungkin tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tapi itu pun kita mulai dari diri kita sendiri. Saya sudah bilang dengan anak-anak di rumah kemarin, Afriel kami masih memaki, kami berdua tidak memaki. Apalagi kalau bapak mamanya tukang maki. Jadi kalau bapak ibu, saudara-saudara masih memaki, pasti anak kita lebih parah lagi. Kami aja berdua tidak memaki. Tapi karena Afriel kami ada di lingkungan yang kadang memaki, kemarin dia maki. Makanya saya bilang, ya Tuhan, kami aja di rumah ini gak ada yang memaki. Kita terus berjuang. Kita lanjut. Roh Kudus memberi kuasa dan keberanian. Di Ibrani 2 ayat 4 kita baca di Ibrani 2 ayat 4 menyatakan bahwa Allah meneguhkan kebenaran Injil yang diberitakan melalui tanda-tanda mukjizat, berbagai pernyataan kuasa serta karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya sesuai dengan kehendaknya, yang membuktikan bahwa pesan keselamatan di bawah sungguh berasal daripada Tuhan. Jadi di Ibrani ini, setiap orang yang punya roh, yang ada powernya, akan diikuti dengan tanda-tanda dan mukjizat. Mungkin kita tidak bisa menghidupkan orang mati. Mungkin kita tidak bisa menghidupkan yang lumpuh bisa berjalan. Mungkin kita tidak bisa mencelikan mata yang buta. Tapi ketika seseorang dari jahatnya menjadi baik, itu juga adalah sebuah mukjizat. Ketika seseorang yang dari awalnya dia suka maki, dan lama-lama tidak memaki lagi, itu juga sudah mukjizat. Ketika keadaan kita lagi tidak baik-baik, lalu kita buktikan seperti kesaksian saya, itu adalah juga mukjizat. Amin. Bukti kuasa, tanda-tanda ajaib dan mukjizat berfungsi sebagai validasi ilahi atas pelayanan dan kesaksian kita. Kedaulatan Allah, karunia Roh Kudus dibagikan murni. Ingat Bapak Ibu, karunia kuasa Roh Kudus dibagikan murni, bukan dengan emas dan perak. Jangan kita bilang, aku baru dapat Roh Kudus itu, ku bayar persepuluhanku dulu. Enggak. Baru dapat kuasa Roh Kudus itu harus puasa dulu. Enggak. Ketika engkau buka hatimu di hadapan Tuhan, masuklah Roh Kudus. Ini aku, kuasai aku, jadi raja atas hidupku, jadi atasmu. Amin. Peringatan dan keselamatan. Dalam konteks pasalnya Ibrani 2 sampai pasal 2 1 sampai 4 menjadi dasar peringatan agar umat percaya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang sudah kita terima. Jadi buat kita semua yang hadir hari ini, jangan kau sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan ending hidup kita nanti ada berita, ya udah jatuh dan meninggal. Jangan ending hidup kita dia menjadi bulan-bulanan para tengkulak. Jangan ending hidup kita menjadi penipu hebat sekarang. Jangan ending hidup kita dia penjual narkoba sekarang. Jangan ending hidup kita menjadi ia sudah membunuh. Jangan ending hidup kita ia sudah masuk penjara. Di penjara seperti Yusuf karena dituduh gak masalah, tapi dia dibebaskan. Kemenangan ada dalam hidupnya. Jadi ini Roh Kudus memberi kuasa
dan keberanian. Dan terakhir, di Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, itu ada gambar, tidak saya tulis. Di gambar pertama kita sudah menjadi pribadi yang bebas, merasakan kasih Tuhan setiap waktu, merasakan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang bebas, tidak tertekan, tidak lagi menjadi orang yang terus murung, tidak menjadi lagi orang yang terus dalam tekanan, tapi kita enjoy. Kita bisa muji Tuhan kapan saja, kita bisa berdoa kapan saja, tidak ada rasa berdosa. Kita bisa melayani, berbagi tanpa ada waktu. Kalau kita udah bebas, nih Tuhan udah kasih contoh. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Tuhan Yesus, yang duduk di batu mengumpulkan orang. Mungkin kita tidak dalam seperti itu. Tapi ini contoh yang sederhana. Mungkin dengan teman-teman wanitamu kamu bisa berbagi. Mungkin dengan teman-teman wanitamu kamu bisa menyatakan satu hal. Kalau kamu laki-laki, mungkin sambil duduk setelah olahraga, saya lihat di alun-alun, sambil duduk kamu bisa cerita, gimana kerohanianmu hari ini? Apa masalahmu? Tuhan butuh sederhana saja. Tapi satu hal yang Tuhan tanamkan, Rohku berkuasa atasmu. Ada power dalam hidupmu, ada kuasa dalam hidupmu. Mungkin ketika seseorang sedang sendiri, saya sudah bilang dengan anak-anak di apa ya, karena si Fani dengan Indah yang menetap, hari-hari ini dengan Ina Lariska juga di kantin. Saya bilang begini, apa doa-doa kalian untuk anak-anak yang datang ke sini? Apa target kalian? Ada nggak kalian doakan? Jangan hanya jualan. Kalau mungkin suatu saat dia lagi duduk di pojok sana, kalau satu hari mungkin jangan kau ganggu dia dulu. Tapi kalau dia sering sendiri, berarti ada sesuatu. Adakah kamu doakan? Saya sudah bilang dengan Billy kemarin, apa tindakan? Ini ada William, ada beberapa anak Tuhan di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Mari kita rangkul teman-temanmu. Mari rangkul teman-temanmu yang lagi mungkin sedang tidak baik-baik. Dan katakan bahwa kita tidak hidup lagi dengan dosa. Amin. Terakhir, katakan dengan saya, aku sudah dimerdekakan. Mana suaranya? Ulang. Kita kan ada power, ada kuasa. Ayo, aku sudah dimerdekakan. Kuasa Tuhan ada atasku. Roh Tuhan ada atasku. Aku sudah jadi pribadi yang bebas. Aku siap melayani Tuhan. Amin. Tanpa saya sebut, coba ingat lagi. Kalau menyimak bagus pasti ingat. 1, ya, dimerdekakan, betul. Yang kedua, aku sudah diberikan kuasa. Ya, ketiga, roh Tuhan ada atasku. Keempat, apa tadi keempat? Ya, aku sudah dibebaskan. Baru terakhir, aku siap melayani. Jadi itu, ingat lagi kita biar jadi rema dalam minggu ini. Ayo, 1, aku sudah dimerdekakan. Yang kedua, ada satu kuasa yang sudah kita terima. Yang ketiga,
Roh Tuhan, katakan roh Tuhan. Katakan dulu, roh Tuhan ada dalam hidupku. Ketika roh Tuhan kamu sudah bebas. Dan terakhir, aku siap. Lihat kalau orang, aku siap. Aku pun bingung kalau berangkat itu yang penggerek bendera begini. Entah mana yang benar. Gitu, siap. Kalau dibilang sekarang, kau siap? Siap. Ih, keren kali. Kalau di depan Tuhan dibilang, siap melayani Pak Jeden? Mantap. Siap melayani kalori? Gitu dong. Siap melayani yang baju merah? Siapa namanya bang? Baju merah? Siap? Siap. Bukan harus di mimbar. Karena mengapa? Roh Tuhan ada di dalamku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa.